Jadi kita harus antisipasi juga kalau hal itu terjadi, salah satu loss connector itu mesti ada yang langsung membackup mengisi, karena sempat loss connectionnya agak lama, udah 10 menit kayaknya. Iya, iya. Cuman ini masalahnya yang harusnya yang punya grupnya Pak Antoni kalau sampai los, nanti saya sebutin perusahaannya boleh nih Pak Antoni? Apa gini? Backupnya kuat nggak Bu? Pokoknya di sini unlimited. Mau berapa jam, mau berapa jam, tidak masalah. Oke, mungkin saya sambung aja ya Win ya, udah kurang 2 menit lagi, nggak apa-apa ya. Udah banyak juga sih, ada 64 ya, banyak yang terlambat kali nanti. Oke, selamat siang semuanya, selamat sore. Mungkin yang dari Makassar, mungkin 1 jam lebih awal, terima kasih atas waktunya. Kali ini kita memulai untuk tema kedua dalam mengenai teh. Saya sangat senang sekali di sini pembicaranya, narasumbernya dahsyat semuanya. Pokoknya ada Mas Galur yang nanti bisa memperkenalkan diri, tapi saya salah sebut nanti Mas Sakra juga, dan tentunya Mbak Ratna ya. Nah, acara ini kita ada sistemnya adalah kalau ada pertanyaan silakan sampaikan saja di chat. Di chatnya nanti waktu saya akan bacakan kepada para narasumber yang berhubungan langsung. Kemudian setiap berbicara itu semuanya mempunyai waktu 10-15 menit. Setelah itu ada tanya jawab 5 menit. Dan nanti di akhir acara kita juga akan ada tanya jawab semuanya. Nah, untuk kenyamanan semua nanti akan di lock ya, jadi tidak ada yang bisa ngomong kecuali para narasumber. Semuanya kita buka yang narasumber kecuali yang lain-lainnya ya, kita lock semuanya. Waktu dan tempat nggak panjang lebar lagi, saya juga lupa nih sebutin Mas Edwin. Mas Edwin ini nanti sebagai moderator, beliau dari Passion Magazine. Ini Mas Edwin yang nyamperin saya juga, saya bisa kenal dengan Mas Sakra dan kemudian yang lain-lainnya tuh gara-gara Mas Edwin juga nih yang ngumpulin kita di sini. Oke, Mas Edwin bisa dimulai, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Oke, jadi sebenarnya selama ini kan kita belakangan ini lagi ngelakuin ini coffee shop kan ya. Tapi kalau saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman di pemilik itu best-selling item mereka bukan kopi. Nomor 1 pasti ice tea, nomor 2 bisa ice latte dan lain-lain. Yang maksudnya begini, oke, coffee shop ini besar, tapi yang kesono nggak semua itu peminum kopi, banyak non coffee drinker juga. Berarti ada peluang di sana kan, terutama di masa pandemi ini. Kita, saya penasaran sih, karena di coffee shop ini di pandemi ini mereka kan solusi jangka pendeknya adalah jualan kesulitan kan. Nah, untuk restoran itu biasanya jualan frozen food, entah ready to cook, ready to eat. Nah, saya ingin tahu kalau teh ini di pandemi ini mainnya gimana gitu. Jadi buat ini kan urutannya buatnya dulu membahas tentang teh general. Kedua ada Mas Galur. Kalau misalkan ada mau tanya soal bumbunya ini Mas Galur nih orangnya nih. Tadi gue udah kalau jelasin tentang definisi specialty di teh itu apa sih? Karena kalau di kan ada 4 impor ya. Kalau misalkan Mas Sakra ini kita ngomongin hilirnya, tehnya mau diapain? Dibikin kita karena dia nih tahun 2019 ini 3 kali jadi champion ya. Makanya di podcastnya Passion Media itu judulnya Undisputed Champion ya. Kalau di tinju itu kalau menang 4 gelar kayak gitu Mas. Nah, terus kalau misalkan itu pertanyaan-pertanyaannya setelah sesi mereka ya, misalkan 5 menit 10 menit pertama Mbak Ratna silakan pertanyaannya Bu Ratna, habis itu next kayak gitu, dan terakhir ada open discussion di baru pertanyaan-pertanyaan yang boleh ke narasumber tertentu diarahin aja nanti dan bersih. Sesi itu aja ya, mungkin bisa dimulai di Mbak Ratna dulu pertama. Oke, terima kasih Mas Edwin, terima kasih Pak Lui juga. Terima kasih semua juga sudah bergabung di webinar ini.
bisa jadi satu peluang bisnis yang bagus sekali, karena seperti tadi Mas Erwin sudah menyampaikan juga sebagai pembukanya bahwa ternyata di coffee shop itu salah satu menu yang best seller itu adalah teh gitu. Siapa sih pasti banyak juga nih yang kayak, oh iya saya kalau misalnya ke coffee shop saya mau pesannya ice latte, saya pesennya matcha latte gitu ya. Jadi atau sekarang juga yang lumayan happening itu ada Mujicha. Jadi ternyata dengan rising coffee shop itu mengangkat juga sebenarnya ke industri teh, karena saya bertanya ke satu kafe dan juga penyedia mesin dan peralatan kopi. Mereka memiliki data, mereka mencoba menarik data dari penjualan rata-rata coffee shop yang mereka supply. Itu berapa sih penjualan teh di internet? Ternyata extraction itu sekitar 30% penjualan di coffee shop itu adalah di mulai berbasis teh. Meskipun namanya coffee shop, ternyata teh itu juga mempunyai satu peran yang cukup penting juga. Dan ini juga sebenarnya dialami juga banyak para pemilik merek-merek teh yang penjualannya banyak sekali itu masuk ke dalam industri horeca dan masuk ke dalam coffee shop gitu. Nah kemudian apalagi sih yang menarik dari teh menjadi sebuah bisnis? Teh itu bisa dikonsumsi oleh range usia yang sangat lebar, dari anak kecil sampai orang tua. Anak saya umur 2 tahun udah minum teh, meskipun saya batasin nggak boleh banyak-banyak. Dan jadi itu membuat teh itu bisa menyasar pasar yang jauh lebih luas dibandingkan kopi. Karena kalau kopi saya rasa tidak ada, jarang sekali ibu yang berani ngasih kopi ke anaknya ya. Nanti nggak tidur deh semalaman. Kemudian kalau beberapa orang yang sudah usianya lanjut, banyak juga yang mulai mengurangi konsumsi kafein dan mengurangi konsumsi kopi. Tetapi di teh semua usia bisa minum teh. Jadi tergantung bagaimana kita mau menyasarnya, produk apa yang kita mau tawarkan sesuai dengan segmen usianya ini. Lalu most people can, jadi lebih banyak orang tuh bisa minum teh tuh banyak sekali. Misalnya pagi minum teh, siang habis makan, sore habis makan malam minum teh. Kita tidak pernah mendengar bahwa orang mengalami alkohol karena kebanyakan minum teh. Tetapi banyak orang kalau sudah minum kopi lebih dari 4 cup, biasanya langsung nggak enak, deg-degan atau rasanya nggak enak di tubuh. Tetapi minum teh selama itu tehnya adalah yang baik dan diseduh dengan benar, itu kita bisa minum teh banyak sekali, karena itu yang terjadi di Jepang, di China, di Taiwan, dimana mereka minum teh dari pagi sampai malam itu fine-fine aja gitu, malah cenderung mereka punya tingkat kesehatan yang sangat bagus. Kemudian teh itu juga sangat versatile. Jadi tadi sebelum mulai Zoom ini para narasumber maupun moderator sempat diskusi gimana bisa memasukkan teh ke dalam makanan. Bisa banget, karena teh itu harganya ada banyak banget. Kemudian ketika dicampur dengan bahan-bahan, teh itu tidak akan mendominasi kopi. Jadi rasa yang mulai bahan-bahan itu masih bisa terasakan tanpa tertutupi oleh teh. Kemudian cara variasi yang banyak, teh juga bisa jadi minuman untuk segala occasion. Misalnya kalau pagi kita breakfast itu kita kasih sesuatu yang kuat. Kemudian sore-sore kita kasih sesuatu yang lebih menyegarkan. Kalau lagi panas terik mungkin kita punya es teh. Kalau misalnya lagi es teh kita punya yang tea with herbal. Jadi ini sangat banyak sekali
sekali. Sementara mungkin kalau kopi kebanyakan orang minum kopi Ayo mas, tapi siap-siap. Makasih. energinya kurang, itu minum kopi. Kalau lagi ngantuk minum kopi, pagi-pagi minum kopi. Tapi kalau saya itu bisa banyak mood yang bisa di cover dengan minum teh, tergantung bagaimana kita produknya yang akan ditawarkan. Lalu secara average cost untuk membuat satu gelas teh itu lebih murah dibandingkan satu gelas kopi. Kenapa? Karena teh itu pakainya sedikit sekali dibanding satu cup kopi. Sedangkan kalau bikin satu cup espresso itu mungkin sekitar 10 gram kopi ya. Saya kurang paham sekitar seperti itu. Tapi untuk satu cup itu pakai hanya 2 gram saja. Meskipun harga teh per kilo yang bagus itu lebih mahal dari kopi. Jadi banyak mungkin orang yang nggak tahu bahwa teh yang bagus itu per kilonya bisa jauh lebih mahal dibandingkan harga satu kilo kopi. Tapi karena pemakaian yang sedikit itu gelasnya bisa lebih murah. Terus teh itu bisa diseduh berkali-kali kalau tehnya bagus. Kalau kopi kalau setelah satu kali pakai kan kita nggak mungkin bisa pakai kopi lagi karena itu udah jadi ampas. Tapi kalau teh justru ada teh yang bagus kita bisa seduh berkali-kali dan sebelum pertama, kedua, ketiga akan memberikan aroma flavor yang berbeda. Jadi itu adalah kelebihan dari teh. Kemudian tea equipment. Tea teh itu kalau kita mau dari sini juga bisa gitu. Karena teh itu fokus namanya adalah di teh air. Jadi kita perlu pemanas air. Kemudian tempat untuk perebusan tehnya teko. Jadi kita nggak perlu mesin yang mahal-mahal seperti mesin kopi. Tapi kita sudah bisa menghadirkan sebuah teh yang bagus. Yang diperlukan adalah pengetahuan mengenai teh dan harganya. Jadi tidak perlu invest mesin kopi yang harganya ratusan juta. Di teh itu kita bisa menyebutnya dengan bagus dengan investasi yang tidak sebesar itu. Nah, kemudian bahkan sebelum pandemi ini sebenarnya tren di dunia itu adalah orang mulai lebih mau hidup sehat gitu. Nah, apalagi dengan adanya pandemi itu semakin orang merasa bahwa penting sekali untuk memiliki gaya hidup sehat. Dan teh itulah kelebihan teh karena sejak ribuan tahun pun tehnya sudah dikenal sebagai memiliki banyak benefit yang baik untuk kesehatan. Jadi ini sebenarnya peluang yang sangat besar sekali kalau kita bisa menggarapnya. This is the moment karena orang lagi benar-benar lagi mau health conscious, sehat banget. Inilah momennya, itulah kelebihan dari teh. Nah, lalu apa sih yang menjadi tren sekarang di teh? Sekarang ini sebenarnya sudah dari tahun 2 tahun terakhir ya. Orang menjual teh itu tidak sekedar untuk minum saja. Jadi kalau di Indonesia ini yang menjadi problem kenapa teh di Indonesia itu dianggap sebagai minuman yang murah, padahal kita sudah sangat terbiasa minum teh karena tidak ada purpose di dalam tehnya. Teh hanya sekedar untuk jual rasa haus, habis makan minum teh, sehingga orang tidak merasa saya harus memberikan effort dalam kehidupan. Saya juga tidak mau beli yang mahal-mahal karena cuma untuk menghilangkan rasa haus. Nah, itu sudah berlalu. Sekarang tren yang ada adalah ketika kita bisa memberikan story di dalam teh yang kita jual, terutama dengan with a purpose, dan tadi dilingkan lagi dengan sekarang trennya orang mau hidup lebih sehat, berarti teh yang bisa untuk apa sih teh ini? Itu adalah sesuatu yang menjadi tren sekarang dan peluangnya bagus gitu. Kemudian creativity blending juga yang unik dari teh. Kalau di kopi mungkin kalau di kopi di blend macam-macam itu orang-orang kopi yang specialty kopi akan merasa bahwa wow itu mengurangi si kopinya. Tetapi di teh itu dua-duanya jalan. Specialty tea di mana itu teh yang memang diminum untuk mendapatkan aroma flavor dari daun tehnya sendiri itu punya pasarnya sendiri. Lalu ada pasar lain lagi yaitu tea blending. Teh itu bisa dicampur dengan berbagai macam bahan menghasilkan teh terbaru dan justru punya nilai jual. Apakah mau nanti diarahkannya ke sehat, apakah mau diarahkannya ke lebih ke lifestyle, mau ke lebih modern, itu bisa dengan bunga dan segala macam. Dan ini punya nilai jual sendiri dan ini juga sekarang lagi tren di industri teh. Dan juga ginseng dan infusion ini sebenarnya satu hal yang agak bertolak belakang karena kalau kita bicara ginseng dan infusion itu bukan daun teh sebenarnya. Ini tren yang lagi naik. Jadi saya sarankan memang sebaiknya kita buat blend jadi ginseng yang dicampur dengan daun teh. Ginseng itu adalah segala sesuatu part dari tumbuhan yang dikeringkan, kemudian cara penyajiannya adalah diseduh seperti teh.
tapi bukan dari daun teh, karena yang namanya teh itu harus dari Camellia sinensis. Nanti mungkin lebih jelas tentang perteh apa nanti dijelaskan oleh Pak Galung. Kemudian premium bottle tea, ini ready to drink tea itu sudah sangat sukses sekali, marketnya sangat besar sekali. Hampir semua perusahaan F&B besar di Indonesia itu semua perusahaan consumer goods itu masuk punya brand ready to drink tea, karena memang marketnya sangat bagus sekali beberapa tahun terakhir ini. Cuma tahun ini memang trennya agak sedikit menurun karena sudah begitu banyak sekali ready to drink tea. Nah sekarang karena tadi kita linkkan dengan orang mau sesuatu yang ada story-nya, orang mau sesuatu yang lebih berkualitas, itu maka premium bottle tea ini jadi satu tren juga. Dan ini sebenarnya peluang untuk UKM, karena kalau kita mau masuk ke industri ready to drink kita nggak akan sanggup, karena itu investasi yang sangat besar sekali. Tetapi premium bottle tea itu kita bisa buat di rumah sebenarnya, karena biasanya orang kalau homemade itu orang merasa bahwa itu lebih premium dibuat dengan memang homemade, dengan ada satu resep tertentu, lebih bukan bisnis lah ya, itu orang akan mau. Jadi itu sebenarnya sebuah peluang buat UKM. Kita minta menjual homemade itu jadi tidak terkesan murah, justru terkesan premium karena dibuat dengan limited gitu. Kemudian kreatif mixologist, nah itu juga yang satu hal yang sangat menarik di teh itu bisa sangat dicampur dengan apapun, kita bisa banyak variasi minuman teh. Nanti di sesi terakhir nanti Cangka akan bikin beberapa contoh ya mixologist itu seperti apa gitu. Jadi ini juga lagi trending, dan sekarang dari anak-anak milenial, anak-anak muda, mereka ingin sesuatu yang berbeda gitu, nggak cuma sekedar teh yang biasa diminum oleh orang tuanya. Nah mixologist ini jadi satu pilihan. Kemudian ceramic tea bags, nah ini juga tren karena tadi orang mau teh yang lebih berkualitas, jadi mau berbentuk daun, karena di ceramic tea bags ini daun tehnya masih berbentuk daun, bukan bentuk serbuk seperti di tea bags biasa. Nah lalu sekarang type of tea business by product, jadi apa sih kita mau masuk ke bisnisnya tuh bisa masuk di mana gitu. Bisa kita masuk di daun tehnya, bisa kita masuk di dalam bentuk minuman sudah jadinya. Daun teh itu bisa bentuknya daun teh saja, apakah dia daun teh saja atau single origin, atau juga daun teh yang di blend tadi misalnya dengan bunga, buah dan lain-lain, atau juga powder tea. Juga ada beberapa yang masuk ke industri powder tea, biasanya untuk Horeca, misalnya matcha powder, green tea powder, black tea powder gitu. Nah kalau jadi ada satu brew teh, tea bags, kemudian single origin, tea blend, pyramid, ready to drink powder tea gitu. Nah untuk tea bag ini memang agak kurang cocok untuk industri UKM, karena kita biasanya untuk bisa memproduksi tea bags yang seperti biasa dalam amplop itu minimum kuantitasnya sangat besar sekali, jadi mungkin kurang cocok untuk UKM. Tetapi kita bisa masuk di daun teh, kemudian atau pyramid, karena pyramid itu kita bisa beli pyramid tea bagsnya kita isi sendiri gitu, itu juga bisa gitu. Kemudian beverage itu bisa take away tea drinks, jadi misalnya bikin but, nah ini salah satu yang sukses banget sebenarnya kayak jasmine tea, cuma es jasmine tea yang merek yang saya nggak usah sebut merek, yang merek itu kan ada di mana-mana, itu mungkin orang nggak melihat bahwa itu keren, itu apa, tapi itu big business loh, banyak sekali di mana-mana. Coba hitung berapa omsetnya, pasti besar sekali itu, meskipun kelihatannya sederhana. Jadi itu sesuatu yang di teh, jadi orang selalu bilang kenapa sih teh itu kalah sama kopi, padahal sebenarnya banyak orang-orang yang bisnis teh dan mereka sangat besar sekali bisnisnya, tapi memang lebih apa ya, lebih nggak mau kelihatan gitu ya. Kemudian ada tea drinks in cafe, kemudian ada botol tea drink, jadi bisa juga minuman botolan juga gitu. Jadi ini adalah produk-produk yang memang bisa dijual dalam bisnis teh gitu. Channel penjualannya bisa dengan online gitu kan, ini cocok sekali untuk UKM karena sekarang ini semuanya bisa lewat online. Kemudian untuk modern market ini rasanya nggak cocok buat kita yang di UKM. Lalu ini fact sheet-nya apa aja yang ada gitu, bahwa ada soal Indonesia tuh tea drinker, jadi lebih gampang untuk mengedukasinya sebenarnya. Kemudian keuntungan rata-rata bisnisnya juga cukup tinggi karena tadi costnya memang murah asal kita tahu bagaimana memilihnya. Kemudian nah ini trennya di teh sekarang, kalau di Hosti itu teh yang fungsional, jadi apa yang baik untuk kesehatan. Kemudian tea blend sama specialty tea yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Galung, teh yang memang spesial.
Kemudian kalau dalam beverage atau minuman itu functionality tetap orang mau minuman sekarang banyak yang menggunakan turmeric, menggunakan jahe gitu untuk kesehatan. Tapi kalau era sosial media orang mau minuman yang berwarna gitu dan tekstur, orang mau cuma sedang liquid tapi mau ada teksturnya, kita bisa tambahkan aloe vera, kemudian falasi, banyak gitu di dalamnya. Kemudian ini bagaimana untuk bisa dapat lebih untung? Ya, mixology, bikin sesuatu yang berbeda, nggak cuma sekedar manis gitu. Terus kan juga bisa disebut beberapa kali. Kemudian orang berpikir kecil itu lebih murah, enggak loh. Sebenarnya kecil itu bisa lebih mahal dibandingkan kalau kita pakai teh daun. Kemudian create personalized functionality, create story, tehnya ini apa sih? Bisa diminum untuk momen apa sih? Berguna buat apa sih? Kemudian buat juga unik. Jadi penting sekali adalah juga kembali dengan kreativitas. Nah ini saya kasih contoh bagaimana bedanya tea bag sama teh daun. Tea bag A itu harganya satu 240, grade-nya itu Flaming and Dust, jadi bukan grade yang bagus. Kemudian yang tea bag B itu yang punya import itu grade-nya Flaming, DOC, Dust, harganya 1.600 sampai 2.000 per satu tea bag. Sementara kalau pakai daun teh yang langsung dari perkebunan itu hanya 2 gram itu hanya Rp150 gitu. Jadi bayangkan sebenarnya kita bisa dapat teh yang grade-nya lebih tinggi dengan harga yang lebih murah kalau kita memang mengetahui gitu. Jadi sebenarnya lewat sharing ini bisa diketahui. Nah, kalau nanti ada yang mau tahu mengenai boleh promosi sedikit, kalau ada yang mau tahu tentang resep-resep teh kekinian untuk usaha, semuanya sudah ada 50 lebih resep, bisa dibeli. Kemudian lagi ada promo juga di Shopee-nya teman-teman saya di Media Store. Ini isinya jadi ada banyak sekali dari bagaimana menjual teh kekinian, bahannya, resep dasar, kemudian juga resep ada 50 lebih. Semoga bermanfaat begitu. Terima kasih. Masih ada 20 detik loh. Pas ya Pak ya? On time, nggak kelebihan. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi saya akan tunjukkan yang bisa dijawab oleh Bu Rahma langsung aja, yang nanti sebagai terakhir. Satu ada pertanyaan adalah teh itu mengandung, apakah teh itu mengandung kafein? Iya, teh itu mengandung kafein juga, tetapi memang tidak sebesar dari kopi dan banyak tidaknya kafein yang akan terbawa ke dalam sebutan teh itu tergantung dari teh yang kita gunakan dan juga cara penyeduhannya. Nah, yang sering terjadi di Indonesia itu biasanya kita menyeduh teh, daun teh, lalu dikasih air panas dan kita tidak pernah menyaringnya. Nanti tuang airnya kalau misalnya udah habis isi lagi, itu akan membuat kandungan kafeinnya menjadi sangat tinggi. Jadi karena penyeduhan teh yang benar itu harusnya untuk berhenti kita rata-rata 2-3 menit ya. Kemudian kalau berhenti maksimal itu 5 menit. Lebih dari itu kafein yang terlalu akan lebih tinggi lagi. Oke, ini ada pertanyaan dapat dari Pak Boni Sisanto. Apa yang bisa diangkat untuk membedakan teh Indonesia dengan teh luar? Maksudnya luar negeri ya, maksudnya itu pertanyaannya. Ya, satu hal yang sangat menarik di teh sebenarnya sama juga di kopi, di wine dan semuanya, karena terroir itu akan sangat menentukan. Jadi terroir Indonesia kita punya kekhasan sendiri, itu pasti akan menghasilkan teh dengan karakteristik yang berbeda. Satu hal yang sangat unik dari teh Indonesia itu adalah kita punya teh biasanya bumbunya tuh lebih kuat, jadi sangat cocok sekali untuk dijadikan sebagai breakfast tea, afternoon tea, kalau kita mau sesuatu yang memang strong. Untuk mixology juga lebih gampang menggunakan teh Indonesia dibanding kita menggunakan teh dari China, karena karakter yang kuat itu ketika ditambahkan bahan-bahan lain itu nggak akan hilang. Jadi sebenarnya kekuatan teh Indonesia adalah seperti itu. Tapi kalau memang kita mau mencari teh yang karakter yang seperti ini, kita nggak akan dapat di teh Indonesia karena memang kita punya terroir memang berbeda. Nah, yang jadi masalah adalah kita ini baru mulai untuk mengembangkan specialty. Jadi nanti mungkin agak akan ceritakan sehingga orang banyak tidak tahu sebenarnya teh Indonesia itu apa sih, karakter utamanya apa. Banyak orang masih tahunya cuma teh melati aja. Padahal teh melati itu hanya salah satu dari sekian banyak teh yang ada di Indonesia. Oke, ini pertanyaan juga dari Bu Rahma. Sebagian sih pertanyaannya Bu Rahma, tapi saya mungkin akan mengalihkan buat Pak Dalu membaca aja ya, karena lebih ke arah mixologis dan mengarah ke publik ya. Ini yang Bu Rahma paling penting mesti jawab sendiri. Bu Rahma,
karena promosi Xiaomi-nya sudah habis sampai begini. Kalau kita pesan ke Ibu Ratna langsung dan sekalian ditandatanganin buku-bukunya. Saya boleh banget. Saya malah nggak lihat tuh sudah habis. Boleh langsung bisa mungkin nanti DM atau kontak WA yang ada di Instagram saya. Jadi memang nanti kalau mau yang ada tanda tangannya bisa langsung pesan. Pak, cuma nggak ada promosi Shopee. Oke, kalau pertanyaan yang lain mungkin saya akan arahkan langsung ke narasumber lain karena ini nih ya, barusan masuk bisa dijawab. Apakah dari segi ini harusnya pertanyaan juga nih. Oke, mungkin untuk narasumber berikutnya saya arahkan ke Galung untuk presentasinya, karena pertanyaan-pertanyaannya nanti saya akan taruh di terakhir aja karena bisa dijawab secara umum ya. Silakan, waktu dan tempat Pak Galung. Terima kasih Pak Luis ya. Ya, terima kasih Pak Luis untuk waktunya. Saya juga terima kasih sekali dikasih kesempatan untuk menerangkan apa itu specialty, karena saya bagian dari IST yang memang tugas saya di sini mengedukasi di Indonesia untuk patent yang bagus. Untuk Mas Cakra, halo Mas Cakra, untuk Mas Erwin juga halo, apa kabar nih, baik-baik ya. Oke, jadi saya mulai ya. Tadi Bu Ratna udah menjelaskan kan itu secara general apa itu manfaatnya apa, bagaimana bisnisnya. Nah, saya akan lebih menerangkan apa sih perbedaan baik yang ada di Indonesia untuk mass production atau yang biasa kita temui di pasaran. Bedanya itu apa? Karena saya tahu ini banyak yang tanya apa sih bedanya. Memang kan itu bukannya sama aja semuanya ya. Nah, dari sini saya akan coba jelasin dari hulunya itu seperti apa sampai ke bahan jadi bahannya itu seperti apa. Nah, saya nggak ada slide, tapi nanti saya akan menunjukkan beberapa foto supaya semuanya bisa melihat juga perbedaannya itu kayak apa sih specialty sama yang biasa. Untuk yang saya akan bahas di sini itu untuk teh yang single origin, jadi yang memang betul-betul teh dari Camellia sinensis saja. Nah, mungkin sama kayak kopi atau yang lainnya ya, semua itu kalau menghasilkan satu produk itu bahan baku itu harus selalu yang baik. Makanya akan saya tunjukkan di sini perbedaan apa sih bahan baku teh yang baik dan kurang baik itu seperti apa yang bisa dibikin dikategorikan untuk sebagai bahan baku di specialty ini. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini itu adalah pucuk teh. Nah, ini adalah dari tanaman teh yang biasanya kita petik sebelum kita olah. Jadi ini biasa kita sebutnya itu pucuk basah. Ini bisa dilihat di sini saya tunjukkan untuk yang mass production, bukan yang masuk ke kelas specialty. Nah, di sini ada batangnya, ada daunnya. Apa ini kan agak tua lah, pokoknya kurang baik, tidak pandai, tidak enak untuk dilihat juga ya, karena pucuk yang ada itu seperti ini yang kebanyakan untuk mass production. Sedangkan yang specialty itu ada yang seperti ini. Kita bisa lihat di sini dan perbedaannya jauh sekali. Di saya balik ke foto sebelumnya, kita bisa lihat di sini dari petikannya saja ini sudah mungkin dari pucuk itu sudah 6 atau 7 tahun ke bawah, karena kasar sekali bentuknya juga. Sedangkan untuk specialty itu memang untuk pemetikannya itu berbagai macam gitu, nggak selalu petikannya itu ini kita sebut value plucking, di mana petikannya itu kurang lebih plus 2 daun pucuk sama 2 daun ke bawah. Nah, bisa juga pucuknya saja untuk produksi white tea, atau bisa juga lebih ke bawah lagi untuk produksi ulung. Itu tergantung dari karakter masing-masing teh untuk pengolahan seperti apa yang mau diproduksi. Oke. Nah, selain dari bahan baku, otomatis kita harus masuk ke proses pengolahan teh itu sendiri. Bahan baku sudah bagus, pengolahan tidak bagus juga tidak akan menghasilkan teh yang baik, jadi tidak akan bisa juga kita sebut itu sebagai specialty. Nah, saya akan tunjukkan ini adalah salah satu mesin dan pabrik yang dipakai untuk memproduksi teh biasa. Kita menggunakan bahan baku kayu bakar di sini. Dari bahan bakunya saja itu sudah tidak bersih untuk mass production, dan kita bisa lihat di sini untuk pengolahan memang kita mengincar quantity daripada quality.
Jadi di sini salah satu letak perbedaan ya untuk pengolahan processing antara specialty tea dan teh biasa. Nah kita lihat untuk processing pengolahan yang specialty itu biasanya akan menggunakan bahan bakar yang berbeda seperti ini. Ini adalah contoh mesin yang sama, yang tadi yang saya tunjukkan di sini, tetapi menggunakan bahan bakar gas. Dan pengeringannya pun menggunakan bahan bakar airnya. Jadi memang dari proses pengolahannya pun sudah beda. Dari bahan baku sudah berbeda, dari bahan baku sudah dipilih yang terbaik. Untuk pengolahan pun harus hati-hati. Jadi dari mesin, dari bahan bakar itu salah satu hal yang paling berpengaruh untuk menghasilkan satu produksi teh yang baik. Nah, mungkin kalau penasaran ya udah lihat kan bahan bakunya begini, yang mass production dan yang specialty bahan bakunya seperti apa. Nah, kita akan lihat hasil akhirnya itu kayak gimana sih bedanya. Ini kita bisa lihat ini adalah hasil dari mass production tea. Saya membandingkan di sini adalah green tea. Saya nggak akan membandingkan teh lagi karena waktunya yang terbatas. Jadi saya akan ambil contoh green tea. Bisa dilihat karena tadi dari yang panjang kondisi pucuk yang ya petikannya kasar. Jadi di sini banyak batang, daunnya pun patah-patah. Itu yang pengolahan yang banyak ada di Indonesia yang banyak digunakan sebagai mass production tea. Untuk yang specialty tea yang kualitas bagus dengan pucuk yang baik, dengan pengolahan dan prosesi yang baik, itu hasilnya pun akan berbeda seperti ini. Ini adalah salah satu contoh dari teh hijau yang kualitas terbaik. Ini yang kemarin juga pas kita ikut National Tea Championship yang juara 1. Jadi ini juara 1 teh nasional. Ini salah satu contohnya aja untuk membedakan. Jadi dari petikan yang halus, dari prosesing yang baik, hasilnya pun akan menunjukkan secara visual pun kita bisa lihat ini teh yang baik itu green tea itu seperti apa. Dan mungkin setelah dari visual ini pun kita akan ada masuk ke kualitas. Oke, akan saya flash dulu karena Oke, nah setelah visual yang bisa kita lihat untuk menuju perbedaan antara teh yang baik dan tidak. Yang membedakan itu dari pucuk, dari pengolahan sampai hasil akhir yang membedakan. Nah, untuk kualitas sendiri pun itu harus kita perhatikan baik-baik. Kualitas apa? Setelah dari visual, setelah dari kita lihat, kita cium semuanya wangi itu, dari air kita harus periksa apakah dari bodinya, dari rasanya, dari aromanya juga. Jadi bukan hanya visual saja, tapi dari bentuk. Jadi specialty tea itu lebih dari keseluruhan produk itu sendiri, dari hulu ke hilir, dari bahan baku sampai ke hasil jadi. Jadi dari kualitas air, dari jernih tidaknya air itu akan mempengaruhi sekali terhadap kualitas teh yang diproduksi. Nah, balik lagi kalau untuk secara specialty, secara general mungkin itu yang akan bisa saya tunjukkan. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas silahkan tanya saya. Dan untuk bisnisnya sendiri pun itu baik sekali. Saya merintis teh yang baik di Indonesia itu sudah berjalan hampir 6 tahun, dan saya bisa lihat dari yang asalnya barang-barang itu numpuk di gudang karena tidak ada pasar, karena mungkin masyarakat Indonesia pada 6 atau 7 tahun yang lalu itu berbeda sekali kondisinya dengan sekarang. Orang sekarang lebih mau mengenal teh, dan sudah saya jelaskan mungkin karena lifestyle, karena gaya hidup sehat dan sebagainya. Jadi peluang di Enteng ini sangat besar sekali, masih bagus sekali, luar biasa bagusnya, karena hal ini bisa dilakukan di rumah juga. Saya juga tadi sudah menjelaskan bisa beli bahan tehnya yang baik, beli bahan blending yang baik, blending sendiri untuk menambah value di barang tersebut, dan juga lagi apalagi sekarang bisa dijual secara online gitu. Jadi sebetulnya peluang untuk usaha yang startup di bidang teh pun peluang yang baik sekali untuk mulai masuk ke dalam spesifikasi teh ini. Mungkin sekian dari saya, agak membosankan topik dari saya karena mungkin berbeda edukasi. Nanti sebentar Mas Caka akan menunjukkan bisa diolah apa saja sih yang produksi ini. Terima kasih Mas Lalu, masih 8 menit lagi, udah bosan ya baru seru-seru saja dengerin, masih 8 menit lagi. Tapi nggak apa-apa, saya takut kelamaan justru. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik sih dari cenderung dari Mas Lalu nih. Contohnya ini ya, yang pertanyaan dari Sevo Sukabumi Service Group.
Untuk expired single origin itu berapa lama ya Mas Galung? Tergantung. Jadi ada teh itu yang memang sengaja kita aging. Biasanya kalau teh yang masih hijau seperti green tea atau oolong green itu memang ada waktunya. Biasanya kita taruh di kulkas atau di freezer untuk supaya tahan lama gitu. Tapi biasanya dia nggak akan tahan lama karena memang teh hijau itu masih bisa teroksidasi kalau terlalu lama disimpan. Beda dengan black tea ditaruh lama pun tidak masalah. Apalagi kalau yang memang harus di aging seperti itu memang semakin lama harganya pun semakin mahal dan rasanya semakin kompleks. Jadi tergantung untuk teh apa yang dibicarakan, tergantung jenis-jenis tehnya. Dia ada umurnya sendiri-sendiri, gitu Pak. Oke, ini berarti menyambung pertanyaan yang tadi dari Pak Alwin ya, Pak Alwin Mende. Apakah semua produk teh itu berarti memakai bahan pengawet? Itu pertanyaannya. Tadi mungkin sudah dijelaskan ya. Sebelumnya kalau teh hitam kan bentuknya makin lama makin bagus ya. Jadi ini pertanyaan dari Pak Alwin, apakah semua produk teh memakai bahan pengawet? Jawabnya apa ini, Mas Guru? Kalau teh yang memang itu kayak kita produksi teh itu tidak ada yang pakai bahan pengawet, sama sekali tidak ada yang pakai bahan pengawet. Nah, apabila setelah jadi produk turunannya saya tidak tahu, tapi kalau dari teh itu sendiri kita nggak ada sama sekali tambah bahan pengawet. Nggak ada gunanya juga kita tambah bahan pengawet di entah itu kan fungsinya untuk sebagai suplemen untuk yang baik untuk tubuh gitu. Jadi kita juga memang nggak tujuan itu buat tambah-tambah yang aneh-aneh kalau bintang. Mungkin kalau produk turunannya saya nggak bisa ngomong karena saya bukan di bidang itu. Cukup sih saya sampaikan. Nah ini juga dari Mas Galung, specialty tea, apakah hanya diproduksi di perkebunan besar saja? Lalu apakah manfaat terhadap tubuh sama seperti specialty teh putih, teh hijau, dan teh hitam? Nah ini Mas Galung kita Pak. Oke, jadi ada dua pertanyaan ya. Ya, yang pertama sepasang hanya diproduksi dari perkebunan besar, kedua perbedaan yang manfaatnya. Yang produksi perkebunan besar sih tidak juga, ada juga saya ada di Cianjur, kawan saya itu perkebunan pasir Canar namanya. Bang Ferry mungkin nggak tahu saya ada ikut nonton di sini apa enggak, itu bukan salah satu perkebunan besar tapi dia menghasilkan produk specialty. Jadi specialty ini kita bermain di kualitas, which is kalau bermain kualitas itu biasa harganya karena dari processing dari bahan baku itu memang sudah baik, dan memang ini lebih ada artnya juga karena kita menghasilkan sesuatu produk yang bagus dari teh ini. Jadi memiliki master yang untuk bikin teh ini, jadi harganya pun tidak sama dengan yang ada di mass production gitu loh. Jadi disinilah dia perbedaannya antara mass production dengan specialty tea. Jadi di harga pun dia sudah berbeda, mungkin bisa berapa kali lipat perbedaan harganya. Jadi tidak selalu perkebunan besar saja yang bisa menghasilkan specialty tea. Nah, kalau untuk dari segi kesehatannya otomatis berbeda dari bahan baku, dari pengolahan yang semua yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi dari pemetikan saja tadi kan sudah saya tunjukkan di foto perbedaannya seperti apa. Jadi memang dari yang panjang itu kan tidak mudah juga, sedangkan yang specialty itu petikan tangan benar-benar halus, pucuknya yang ada untuk green tea. Jadi otomatis kandungan baik yang ada di dalam teh itu akan lebih banyak daripada yang biasanya. Nah, sedangkan untuk dibandingkan antara white tea, black tea, dan blue, tentu ada khasiatnya masing-masing. Itu ada fungsinya masing-masing, nggak bisa semuanya disamain. Oke, kemudian berlanjut dengan teh hijau yang kemarin menang. Ada pertanyaan dari Pak Victor Jo. Boleh cerita, kemarin teh hijau yang menang awards, apa yang menjadi kriteria menang? Apakah untuk penyimpanan teh boleh menggunakan oksigen absorber atau silika gel? Jadi ada dua pertanyaan ya. Pertama adalah pertanyaan apa kriteria membuat teh hijau yang kemarin menang. Kedua mengenai penyimpanan teh, apakah boleh menggunakan oksigen absorber dan silika gel? Kriterianya kemarin itu jadi ada API juga, ada Asosiasi Teh Indonesia yang ngadain untuk teh Indonesia kategori dia tuh waktu itu adanya black tea, kategori black tea, kategori green tea, dan kategori
masalah flavor tea. Pokoknya ada 4 atau 5 kategori yang diperlombakan di pertandingan itu. Nah, jadi dari seluruh perkebunan itu, dari bunga perkebunan aja, dari seluruh pabrik perkebunan, pokoknya pelaku pemangku industri teh itu boleh mengirimkan sampel untuk dicari ya mungkin mana yang terbaik dengan kompetisi. Nah, mungkin itu kalau sedikit. Nah, kalau kriterianya hasil dari yang kemarin itu bukan hanya orang Indonesia saja, jadi memang orang-orang yang kompeten di bidangnya itu sendiri. Saya nggak termasuk jasnya di sana, jadi objektif. Kalau untuk yang kedua saya Untuk penyimpanan, untuk teh, apakah boleh menggunakan oksigen absorber atau silika gel untuk teh? untuk oksigen absorber boleh, tidak masalah, malah lebih baik, apalagi untuk penyimpanan ulung. Dan biasanya kan dia di seal vacuum seal itu supaya memang bisa lebih tahan lagi. Biasanya kita masukin silika oksigen absorber itu nggak masalah. Asal hati-hatian saja pas ngomongin, jangan sampai itunya juga terangkan terkuang bisa juga ya. Yang serem itu sih, biasa kalau penyimpanan ulung atau tidak masalah seperti oksigen absorber. Oke, ini ada pertanyaan terakhir buat Pak Galung ya. Dari Argono, satu adalah Pak Galung, saya pernah baca ada teh dari kecamatan Pali Bangka Barat. Saya nggak tahu di mana itu Pali Bangka Barat. Yang tumbuhnya di dataran rendah, hanya cuma 1 kilometer dari pantai. Kira-kira pengaruhnya terhadap kualitas apa? Rasa, warna? Pengaruh sekali. Jadi kalau itu semakin tinggi dari permukaan laut, tanahnya itu akan semakin baik. Jadi sebagai perbandingan itu, saya ada perkebunan di Pengalengan dan di Sukabumi, di daerah Sukabumi itu perkebunan saya kurang lebih di ketinggian 1000 mdpl, dan yang di daerah Bandung sana kurang lebih 1600 mdpl. Itu dari daunnya saja, tebal daunnya saja sudah berbeda. Karakter rasanya pun berbeda. Jadi nggak itu pengaruh sekali ketinggian. Kalau inka itu semakin tinggi, dia akan semakin baik hasilnya. Biasanya semakin tinggi itu kalau secara teori itu, kalau semakin tinggi itu rasa semakin enak, aroma itu semakin enak. Kalau semakin rendah itu bodinya yang biasanya seperti itu. Oke, terakhir buat Pak Galung, di Bali apakah ada kebun dan pabrik teh serta produksinya? Dari Pak Di Bali itu ada satu Bruni namanya, itu dia ada kebun di sana, ada produksi di sana juga, dan ada jual teh juga. Dia ada jual teh Bali sama satu produk Bruni itu kalau nggak salah. Itu ada di Bali. Cuma bukan perkebunan besar, jadi itu ya ada perkebunan sendiri juga di sini. Ya, kayaknya tambah dulu lagi nih Pak, pertanyaannya kalau dijawab nih. Ya, bawa Dari Ibu Marcelina, dari penambah terus sih bapaknya. Di mana bisa mendapatkan informasi lebah teh di Indonesia? Nah, ini mungkin di Undarma mungkin yang boleh jawab kali ini. promosi Nah, ini lebih tepatnya langsung ke Pak Galung sendiri. Saya pengen beli green tea yang pernah lebah itu, bisa di mana ya Pak? Langsung ya. bisa untuk kalau retail mungkin bisa di Tokopedia juga ada. Saya ada ini juga Pretty ID, jadi saya akan cek juga bisa. Oke, nanti untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya sudah sempat saya bacakan, saya simpan karena ini lebih ke arah pertanyaan umum. Kayaknya Mas Chandra udah nggak sabar tuh, ini tuh botol cikali udah simpan di belakang tuh. Semuanya udah siap? Melihat bagaimana ahli mixologi kita. Terima kasih Mas Galung, jangan pergi dulu ya. Terima kasih semuanya. Ya, sekarang bagi yang menjalankan silakan Mas Chandra. Nah, bagi yang menyenangkan, cuma masanya nggak ada tester nih ya, gimana ya repotnya. Silakan, Mas Chandra. Masalah tes. Oke, ini jatah saya ya. Oke, terima kasih Bang Edwin, Bang Luis, dari kita sudah mendapatkan edukasi tentang teh specialty di Indonesia, karena juga lagi naik di beberapa tahun belakangan ini. Sampai ada juga asosiasi specialty di Indonesia ya.
Dan yang lebih menarik juga seperti apa yang tadi dibilang sama Mbak Ratna, bahwa ada beberapa kategori, salah satunya mixology juga, karena seperti yang Mbak Ratna tadi bilang, ini yang paling dalam hal ini gampang di lain ya. Terus yang menjadi ajang promosi dan meningkatkan lomba seperti kemarin kita di Master Chef Indonesia itu yang cari jalur angkotnya untuk kategori di PPRI, terus di PRI sama juga di mixology, terus juga IT juga ada mendapatkan itu juga IT ya, itu juga ada kompetisi tim mixology juga, terus juga tahun lalu juga ada di mixology kompetisi. Seperti itu yang membantu teh menjadi naik ya, menjadi naik jauh juga di beberapa tahun belakangan ini, termasuk juga dengan kesehatan, tadi blending dan sebagainya. Hari ini saya mau share salah satu menu yang baru saya dapat beberapa waktu yang lalu. Ini saya menu yang terinspirasi dari, kalau orang Jawa sering minum jamu, itu ada yang namanya jamu simo ya. Itu bahan dasarnya adalah tamarin, turmeric, asam jawa, terus juga kunyit, yang paling penting, dan juga gula merah atau gula jawa. Nah, bahan utamanya biasanya itu adalah namanya daun asam, daun asam ya, Jawa Barat yang sudah saya sebut. Jadi saya sudah sebut 6 gram green tea ya, sudah saya sebut dengan 200 ml air di suhu 85 derajat Celcius selama 3 menit. Ya, jadi untuk membuat tim mixology itu biasanya ada beberapa teknik. Pertama itu adalah membuat biang teh, terus juga cold brew, atau mau shake langsung di es teh hijau biasanya, itu juga bisa. Yang saya bawa itu adalah biang teh yang sudah saya diamkan, sehingga sekarang bisa menjadi lebih dingin, sehingga nanti ketika di shake tidak ketemu dengan panas, jadi tidak terlalu mencair ya. Saya harus beri jarak untuk membuat minuman itu. Jadi sudah ada beberapa bahan di sini. Yang pertama saya punya lemon grass sirup. Ini saya buat homemade. Kalau tadi Mbak Raka bilang kalau homemade itu akan lebih penuh dengan cinta. Nah, ini saya buat homemade. Perbandingannya 1:1. Jadi misalnya 100 ml air ditambah dengan 100 ml 100 gram ya. Lemon grassnya silakan saja mau pakai 4 atau mau itu selera Anda, nanti mau menjadi lebih wangi atau lebih sedikit pedas ya, karena kalau ini. Terus juga saya buat ini asam jawa saya rendam dengan gula merah. Anda bisa buat juga keasamannya seperti apa, terus juga kemanisannya seperti apa, Anda bisa atur. Anda tinggal sebut saja asam jawa dengan gula aren atau gula merah, tinggal keasamannya seperti apa, Anda bisa buat sendiri di rumah sesuai dengan selera. Terus juga saya punya penonton produk. Ini ada bubuk aja ya, bubuk dari banyak yang jual bubuk kalau mau pakai kulit juga boleh. Jadi itu adalah bahan-bahan utamanya.
menggunakan booster sektor ini kalau sektor terserah mau aja mau sektor seperti apa yang ada di lingkungan medis. Oke, bisa membantu dengan sangat baik ingredients yang ada di film kita. Saya gunakan sekitar hanya 160 ml ini karakternya berisi dari beberapa bahan ini ada presiden, terus ada juga sweetnya. Jadi saya ambil di Malaysia ini di berisi dari beberapa berisi dari Cianjur. Tadi Mas Galuh sudah bilang ini ada cara berisi di sana, berisi di sana. Tadi ada pertanyaan masalah varian yang biasanya di Cina, Jepang dan sebagainya. Terus juga ada juga India macam dan juga di Indonesia dan Malaysia yang lebih besar. Lalu sekarang dulu ini sudah saya pakai ini warung tadi 50 mili. Ini saya ingin mengambil alkohol ya, dan juga Malaysia tadi 50. Terus juga saya tambahkan 40 mili apa namanya ini larutan gula asam ya, buas. Ini yang kita buat di rumah buat awal. Sesuai dengan menu yang ada lalu makan saya kalau tidak ada botol cendol bisa pakai di rumah ya. Saya pilih dulu gelasnya. Lalu saya tambahkan beberapa harus di dalamnya menjadi lebih menarik. Sudah jadi, ini gampang banget buatnya dan ada manfaat kesehatan di baliknya. Jadi saya juga ingin mengambil manfaat dari kalau kasih ininya bukan itu merek ya. Ini bisa menjadi gamis juga di atasnya sebagai pewarna. Tidak usah banyak-banyak juga tidak apa-apa karena sebenarnya memiliki saya pengaruh ya di jadi ini bisa membantu membuat warna kulit dan minuman juga dan kandungan-kandungannya untuk si paket merek tadi ada si lamari ya, jadi bisa juga creaminya dan ada antioksidan jadi membantu beberapa manfaat tadi. Jadi sebenarnya dibuat dan ini bisa dibuat siapa saja di sini. Ini proses tidak lebih dari 3 minggu. Oke, buat minuman ini tidak lebih dari 3 minggu. Hanya 2.000 ya. Kalau mau jual tadi kalau katanya jual ya. Ini kalau anda mau jual, ini bisa dijual sekitar 15.000 atau 20.000. Tentu dengan
menaksir Anda. Jadi nggak hanya kalau mungkin ada yang punya usaha kedai di sini, nggak hanya legit dulu, dulu, kita ditambahkan dengan dua atau tiga apa namanya bahan lain untuk membuat satu minuman yang menjadi lebih membedakan yang lain. Nah, untuk mixology sendiri sebenarnya ini adalah apa ya, seni kalau saya bilang. Jadi apa yang ada di dalam diri Anda bisa ekspresikan melalui segelas minuman yang menyehatkan, yang menyegarkan. Jadi terserah Anda mau mencampurkan bahan-bahan apa yang mungkin itu adalah dari kategori bahan-bahan yang bisa mencampur, jangan bisa dimakan dalam sektor untuk membuat atau minuman mixology. Mas muati mau nggak pedamu? Kenapa yang di mixology? Jadi tadi ada sempat disinggung bahwa teh itu hanya minuman untuk orang tua aja. Enggak. Teh sekarang ini minuman yang kekinian, minuman yang dikonsumsi oleh para milenial. Kalau mungkin para peserta webinar di sini jalan-jalan ke mall, banyak yang nggak sadar bahwa boba-boba yang outletnya warna ungu itu adalah teh. Tapi nggak sadar bahwa itu adalah teh, padahal di depannya ada sal. Saya bukan bahasa ini kan artinya saya nggak mau menyebut belakangnya ya kalau izin ya, tapi tahu atau teh yang dibubuk kecil yang berwarna orange yang bergambar gajah itu juga adalah teh. Hanya saja bagaimana kita visinya sama dengan Robalu, dengan bagaimana sih meningkatkan citra teh di Indonesia dengan minuman-minuman yang simpel seperti ini saja, dan juga menaikkan nilai jual tujuannya dari kita menjual mixology. Kalau tadi saya bilang ini tidak lebih dari Rp3.000 dan Anda bisa menjual Rp15.000, sebenarnya berapa? 5 kali lipat gitu. Jadi ini menjadi peluang usaha yang menjanjikan sekali untuk Anda bisa bermain di dunia teh. Itu ya. Dan juga tentu mengapresiasi teh lokal Indonesia dan juga mengapresiasi teh di tempat yang berbalu itu yang sebenarnya harus dihargai. Banyak di perkebunan besar juga ya, kalau kita jalan-jalan ke kebun ya, ke dalam ya, yang ada ibu-ibu atau para kita yang mempunyai juga hasil ikannya itu 40 kilo itu hanya dihargai berapa sih? Tapi dengan kita memberikan sebuah kesejahteraan mereka di hulu. Berarti kalau dengan edukasi yang lebih baik, itu sudah specialty apalagi yang menaikkan harga karena specialty itu setahu saya itu dia dipetik dengan tangan, berlaki, terus juga dilakukan secara spesial karena itu specialty. Beda dengan jadi ini yang menjadi apa ya? Yuk kita bareng-bareng kemudian setelah peserta webinar ini menonton acara ini, dengarkan acara ini. Kalau yang tadi pakai produknya Singapura, Amerika ya Pak Luis ya, bisa menggunakan TV semuanya kecil. Itu 1 menit lagi ya saya balik. Ini memang saya yang minum sendiri jadi penasaran gitu. Penasaran ya? Ada yang alasan switchover pada dasarnya rasa itu dan juga aromatik ya, karena dari di lemon grass ini jadi bisa kalau panas-panas kayak gini di tempat saya di Jawa Tengah itu panas banget, di Jawa Tengah buat minumannya kayak gini, apalagi saya menggunakan berjamu gitu. Jadi di tengah pandemi seperti ini minuman kesehatan juga menjadi lebih nice ya, ngomongnya ya. Jamu teh, kalau juga teh kan mengganggu oksigen juga ya, bisa
membantu meningkatkan imunitas tubuh juga. Nah ini yang bisa menjadi tren di 2020 ini. Jadi siapa yang menangkap peluang dia yang bisa berjaya. Itu kan yang kalau itu Pak 15 menit. Memang jatuhnya 15 menit. Kalau 15 menit itu saya sudah di kompetisi ya. Untuk saya jadi mikir gini. Ya, apa tadi modal 2.000 di 20.000 kayaknya bisnis terpaksa berubah ini kan dari ini makanya makanya gue mau nanya deh itu kalau akan kayak gitu itu bisa disimpan awet berapa lama ya kalau di botolan di kulkas gitu di botolan gue pernah nyoba ini di 3-4 hari masih oke rasanya di hari kelima ke-6 seminggu itu sudah agak sedikit juga ya karena biasanya saya menambahkan gamis yang segar di dalam itu jadi karena gamisnya itu ikut terinfus jadi rasanya lebih alarnya menjadi lebih tebal walaupun masih oke aja sih untuk di dalam itu tapi kalau teh itu yang hangat itu biasanya lebih enak langsung langsung diminum ya berapa ya khasiatnya juga dapat langsung dapat gitu dalam ini. Oke, kita buka sesi pertanyaan lagi kalau gitu ya. Ini pertanyaan saya nggak catat banyak sekali, tapi sebelum masuk ke umum, saya kan coba masukin dulu ke pertanyaan khusus untuk Cakra ya tadi. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah diwakili tadi oleh Edwin tanya berapa lama saat sebelumnya bisa tahan masukin ke dalam botol plastik, jadi saya nggak tanyakan lagi. Saya akan lebih tanya untuk ini aja dulu untuk Mas Galung. Saya catat kemana nih tadi? Nih, untuk tim mixologi, apakah kita harus mengetahui light atau medium atau good sebuah teh dulu? Nanti kita jawab masalah. Tadi, Pak Luis, kita tahu untuk tim mixologi, apakah kita harus mengetahui light, medium atau good sebuah teh dulu? Ya, testing kita di lidah juga harus apa ya, merasa benar ya. Dan yang nanya ini bahwa ada karakter-karakter yang sangat bagus, ada yang medium, ada yang light mungkin seperti tidak terlalu apa ya, rasanya sangat tipis sekali. Dan mungkin ya seperti mode spesies itu cukup baik untuk bisa dicampur dengan bahan-bahan lain. Ini kalau saya di medium tadi lintingnya, jadi saya cari yang aman aja. Kenapa? Karena dalam lidah Indonesia takutnya akan menolak juga. Tidak banyak yang masakan menikmati akhirnya teh itu. Walaupun biasanya saya buat tadi berapa 2-3 gram untuk satu teh saya menggunakan kapsul. Bahkan pada kompetisi kemarin saya menggunakan 8 gram. Rasa tehnya masih bisa terasa. Untuk memperkaya rasa teh ini harus dilakukan bukan untuk membuat rasa baru. Tidak ada gunanya kita pakai teh, mending pakai air biasa saja untuk membuat minuman lain. Karena ini namanya tim mixologi atau tim mocktail atau tim cocktail, tentu yang menjadi bahan utama yang paling harus terasa ya tehnya itu sendiri. Bagus. Oke, kemudian ada pertanyaan ini penting bermasalah. Masalah kapan ada kelas online untuk mixologi? Ya, didoakan saja mungkin setelah ini kita akan ada kelas online. Kita atur aja, kita atur. Ini ada juga, halo Mas Cakra, untuk program jadi dengan metode tea mixologi apakah beda dengan jenis iced tea? Saya nggak ngerti maksudnya.
produk jadi dengan metode kinesiologi sama saja. Kinesiologi itu yang harus diketahui bisa menggunakan tes campuran, misalnya teh dengan jahe, dengan teh, dengan serenis dan sebagainya, itu kan bisa menjadi kinesiologi juga yang hangat ya. Untuk yang dingin juga bisa digunakan. Jadi seperti itu, sama saja dengan IT, hanya saja bukan IT biasa yang kita dapat di luar biasa. Bagaimana kita meningkatkan si IT kontak itu menjadi luar biasa untuk punya nilai jual lingkungan dan meningkatkan nilai itu tadi Pak Luis. Oke. Oke, mungkin Iya Pak. sampai bahwa saya kita cuma bisa ini. Nah, ada tipsnya apa mungkin bisa disampaikan? Ini ke saya ya Pak ya. Mintanya lebih berat nah. Nanti yang lain bisa menambahkan. Ya. Oke. Jadi saya ini pertanyaan yang sebenarnya akan cukup panjang untuk dijawab ya. Tapi intinya adalah pertama kita harus mengenal dulu tehnya. Jadi ragam teh itu ada banyak sekali. Jadi ketika kita mau berlari ke tahapan berikutnya, kita membuat tea blending atau juga minuman teh atau mixology, berarti kita harus punya pengetahuan dulu mengenai ragam teh yang ada. Karena kalau tidak maka kita akan terbatas dari variasi yang akan bisa kita hasilkan. Jadi saya tidak bermaksud untuk promosi karena terus terang sebenarnya saya menulis buku itu tujuannya adalah memang untuk sharing, karena saya melihat tidak mungkin juga lewat harus orang datang tatap muka kelas terus karena biaya di luar mahal, terutama juga buat orang-orang yang tinggal di luar Jakarta, di luar Jawa, karena kebanyakan kelas-kelas saya itu memang di Jakarta. Dan sekarang memang untungnya dalam pandemi ini kita punya satu kelebihan adanya bisa online ya. Jadi sebenarnya kalau memang mau secara umum dulu belajar, tahu dulu sebelum kemudian nanti bereksplorasi lagi, memang sebaiknya baca buku dulu. Jadi ini bukan promosi terus terang, karena memang tujuan saya di buku itu adalah untuk nyari knowledge. Terus terang bukunya juga saya minta tadi tiap kali bikin jangan mahal-mahal, semurah mungkin kita bisa terhitung dengan semua. Jadi ini buku saya IC di sini di dalamnya kalau mau belajar tentang membuat berbagai minuman teh. Ini saya ada banyak pertanyaan, ada tentang apa itu jenis teh, kemudian cara penyeduhan, cold brew, seperti apa teh apa yang bisa dibuat cold brew, kemudian juga ragam simple virus seperti yang tadi Cakra Denika membuat lemon grass. Di sini ada puluhan resep untuk membuat simple virus, kemudian bisa tahan berapa lama sih minuman es teh itu, kemudian contoh-contoh variasi. Karena sebenarnya resep itu hanya untuk jadi sebenarnya kita harus eksplor sendiri. Kalau kita ke resep selalu itu kita nggak bisa kreasi. Jadi jawaban saya adalah pertama belajar dulu, baca dulu, terus kita sudah punya cukup knowledge, maka kita akan kreativitas itu akan lebih cepat gitu loh. Jadi kita kemudian makin menggaraba. Jadi memang baca buku kadang-kadang orang lebih enak langsung dengerin gitu ya. Coba di buku itu kalau lupa masih bisa dibaca lagi gitu. Jadi itu aja sih mudah-mudahan, karena memang sangat banyak sekali teh itu ragamnya ada banyak, kemudian karakternya juga berbeda-beda, kemudian juga berbeda. Kalau udah baca dulu, ketika nanti akan bereksplorasi akan lebih mudah. Mungkin yang lain bisa Oke, terima kasih. Nah, ini pertanyaan untuk umum. Tapi bisa jawab harusnya ya antara Mas Toto sama Mas Daun juga mau jawab. Saya cuma jawab tapi malu nih. Apa sih perbedaan teh bubuk, teh kantong dengan teh instan? Saya sih mau jawab tapi jangan saya tanya berarti.
seperti apa ya, seperti lemon tea yang sudah digigit atau gimana ya? Saya kalau untuk teh bubuk mungkin lebih ke teh bubuk, dan teh bubuk itu ya teh bungkusan ini, jadi memang secara ini ya memang sama-sama disebut, tapi itu dua produk yang memang nggak sesuai, nggak sama gitu, nggak bisa dibandingkan apple dia memang sama-sama teh. Kemudian yang satu itu mungkin untuk perbedaan di kegunaannya doang. Misalnya kalau teh yang berupa bubuk itu dia lebih gampang untuk dilarutkan daripada teh yang masih berupa leafy atau teh yang bentuk itu. Jadi mungkin kalau secara itu perbedaannya di sana. Dan kalau memang untuk produk, memang itu dua jenis produk yang berbeda. Soalnya nggak ada yang bubuk itu dijadiin untuk dibungkusin itu, memang di tempat itu nggak ada yang seperti itu. Oke, ada tambahan ya? Mungkin saya sedikit menambahkan, karena sekarang ini banyak beredar sekali di Indonesia. Jadi untuk membuat minuman teh itu buat serbuk yang lalu tinggal diseduh dengan air saja gitu. Nah ini masih diperhatikan karena itu ada yang memang berbahan dasar teh, ada juga yang 100% tuh tidak ada tehnya, hanya biasanya kan apa ya, dari kayak coconut gitu, misalnya teh susu gitu ya, powder, ada yang sudah pakai kayak powdernya pun bukan dari susu, kemudian nggak ada tehnya sama sekali. Jadi harus dilihat dulu di kemasannya apakah dia memang menggunakan teh atau tidak, karena memang banyak di powder yang sebenarnya namanya teh tapi nggak ada tehnya. Next, pertanyaan berikutnya saya juga ingin tahu nih, pertanyaannya menarik sekali ini. Bahan makanan atau produk food apa yang berbahaya jika dicampur dengan teh? Oke. Apa ya? Saya belum pernah bertemu yang mungkin dengan topik atau macam ya, jangan di mix gitu, jangan di mix gitu. Saya nggak tahu. Selama ini yang saya campur ya ini aman aja, ada di sekitar kita aja, valid dan yang penting dia bisa selama itu food grade. Mungkin menurut saya selama itu food grade, kayak Mas Cakra tadi kan sudah jelaskan juga ya, untuk mixologi selama itu food grade ya silakan mau dicampur berkreasi sendiri. Mungkin selama itu food grade menurut saya mungkin harusnya tidak ada masalah ya Mas Cakra ya? Iya, nggak ada masalah. Di luar juga lagi naik TikTok ya, yang mencampurkan dalam minum susu dengan teh. Ya kembali lagi kita harus bertanggung jawab, apa yang kita minum saja, apa yang kita konsumsi saja. Mungkin saya pernah mendapat pertanyaan ini sebenarnya dari seorang ibu-ibu yang hadir ke pameran waktu itu. Dia tanya, ada nggak sih yang nggak boleh dicampurkan dalam satu blend, tapi lebih ke bahan-bahan lain selain tehnya sih, karena di dalam blend kan biasanya kita mencampurkan ada macam-macam bahan kan. Nah, saya menyampaikan bahwa kita biasanya untuk membuat blend, membuat mixologi itu memang menggunakan bahan-bahan yang umum digunakan di dalam dunia kuliner. Jadi saya jarang sekali menggunakan bahan-bahan yang digunakan untuk obat, karena biasanya kalau untuk bahan-bahannya tanaman obat itu memang ada beberapa yang memang nggak boleh sembarangan nyampur gitu. Jadi kalau itu memang bahan-bahan yang biasa digunakan di dunia kuliner, saya rasa ya memang nggak apa-apa. Tapi kalau untuk obat, karena kan tadi kan trennya adalah ke herbal kesehatan gitu, kadang-kadang jadi saya mencampur segala macam. Nah ini memang yang harus kita harus belajar dulu bahwa ini ada efek sampingnya nanti kalau dicampur, tapi itu ranahnya lebih ke herbalnya sih, bukan ke teh. Oke, ini lebih Mas Cakra ya, pertanyaannya dari Kelvin Christian. Mas Cakra, gimana caranya bikin teh blender tetapi nggak makan tekstur terlalu besar? Oke, ini Teh blender nggak terlalu besar ini gimana ya? Saya jarang membuat teh blend untuk mencampurkan bahan-bahan. Tapi memang untuk membuat bahan-bahan itu menjadi kering secara sempurna bukan alat ya. Kemarin ngobrol sama Bang Edwin, katanya cukup mahal ya blendernya ya. Kalau mau dijemur secara langsung terkena matahari nanti takutnya
jamur dan sebagainya. Jadi bahan-bahan yang ada di sekitar kita saja ini Bang Kelvin untuk yang bisa dibuat secara tidak terlalu mahal di blend ya. Yang penting kalau rumusnya saya minjem dari Mbak Rata itu 60% nya harus ada tehnya ya. Karena namanya juga blend. Campuran selanjutnya ya belum terserah mau campurin rumah sakit panas dan ibres atau apapun yang dibuat kering nanti baru bisa disebut hangat gitu kan. Oke, ini pertanyaan ini banyak sekali nih, saya baca satu-satu. Tadi maaf kalau kira-kira ada beberapa pertanyaan yang saya nggak bacakan karena mirip-mirip ya. Cuman kalau yang agak sedikit beda saya bacakan. Bagaimana mendapatkan teh yang berkualitas? Nah itu juga ingin tahu nih. Itu pertanyaan Tuhan dari paling seru. Mas Kalung nih kalau mau baca nih. Bagaimana mendapatkan teh yang berkualitas? Dari yang memang ini ya maksudnya sekarang memang itu salah satu masalah di kita itu jadi orang-orang banyak yang bertanya di mana beli teh bagus itu memang tidak banyak juga yang bilang di sini itu memang masih PR kita juga untuk lebih memperkenalkan produk-produk yang baik di toko yang usaha spesialty ini di Indonesia. Salah satunya dari kita ada dari Sari, ada dari Haramo juga, ada sebenarnya ada beberapa perusahaan yang bikin memproduksi teh ini gitu Pak. Memang nggak banyak di sini, memang agak sulit dicari karena memang nggak banyak juga yang memproduksi teh ini. Makanya saya bilang tadi presentasi kalau peluang dalam hal ini sebenarnya masih banyak masing-masing juga. Oke, ini pertanyaannya langsung dijawab sekali lagi. Boleh sebutin Pak, nggak apa-apa ini pertanyaannya. Maknanya, ya ini boleh sebutin Pak. Pertanyaannya begini, menjurus nih, mau tanya untuk produk green tea yang oke secara rasa dan pengolahannya daerah Jawa Barat apa ya? Jawab Mas. Itu pengolahannya itu Pak. Nah ya secara tidak langsung kita udah ikut kompetisi di national competition untuk kategori green tea juga juara satu, jadi memang sudah ada background yang memang bisa dibilang ya kita juga menghasilkan teh yang baik. Kita di Pekalongan ini di sini kita memang menghasilkan teh yang baik juga dan memang perkebunan dan pabriknya ada di Jawa Barat juga kita. Saya domisili ini juga di Sukabumi. Saya pengguna tehnya atau bawangnya Pak, karena ya memang bagus di kualitasnya. Jadi saya endorse nih. Ya endorse sekalian. Banyak ini kalau gitu Mas Chandra beratnya ada endorse saya. Pertanyaannya satu harus dari Jawa Barat, kedua green tea, ketiga yang terbaik ya udah. Ini Pak Luis secara tidak langsung juga endorse ya Pak. Saya membaca pertanyaan tuh, boleh gitu gitu. Iya. Oke, saya lompat-lompat ya. Ini ada juga pertanyaan yang sebetulnya saya tadi sempat kelewat, tapi ini ya penting juga nih untuk orang-orang yang awam ya seperti saya, karena saya sering melakukan sih, tapi ujung-ujungnya kalau saya melakukan besoknya di istri saya katanya nggak baik lagi gitu ya. Berapa lama waktu penyimpanan teh yang telah diseduh dan disimpan di kulkas? Dan apakah teh yang disimpan itu bisa berpengaruh secara kualitas dan kesehatan apabila kita konsumsi lebih dari jam atau lebih dari sehari? Ya. Silakan, siapa yang bisa jawab? Silakan. Gantinya. Mungkin saya sedikit ya, karena tadi karena udah bilang bisa 3-4 hari yang itu dan juga tadi karena juga bilang itu paling belakang karena mau menjual masalahnya orang jadi ini kuareng singkahan itu harganya enggak nah pulau itu aan loh dengan aan itu ini itu ketok mumpul kalau gak salah apa ketok pak itu ambil ngiri kalau kamu itu padahal kalau kok dijual itu cekluk ngambil nama di parlementer nyau duit gak pernah laku ada setengah jam lagi kita
Dari tangan ini mungkin pojok ini tapi Pak Joni bukan pojok ini bukan boleh pos dia lagi hari gaul gitu PPP untuk main ngopi di mana-mana. Tapi gini, jadi ini bisa jadi pembelajaran juga. Jadi kalau di Indonesia itu rata-rata produksi kopi itu yang diproduksi itu adalah CPC dan Portobello, di mana itu yang komoditi utama untuk ekspor. Jadi barang yang biasa itu memang basis CPC dan Portobello. Sedangkan yang saya bikin itu saya lebih ke Chinese tea untuk processingnya. Jadi kita sebutnya itu merah sebetulnya bukannya agak berbeda lah processingnya dengan black tea yang ada di Indonesia. Jadi cita rasanya pun nggak sama. Kalau saya lebih diwangi, sedangkan kalau black tea yang di Indonesia itu biasanya itu dia cari rasanya karena rasanya tebal gitu kalau black tea kita. Apalagi untuk CPC. Nah kalau saya itu lebih di wanginya, lebih di aroma. Oke, dan terasa ya sudah jam 3.20, jadi cepat sekali waktu 10 menit lagi. Semoga saya sempat membaca pertanyaan-pertanyaan yang masuk terus nih buat nanti di pertanyaannya. Tapi ini yang saya baca yang penting juga buat masa kenapa yang cocok. Sirup untuk teh yang lebih baik buat sendiri atau membeli sirup bermerek, dan merek apa paling cocok dalam arti untuk bisnis. Saya rasa kalau merek apa yang paling cocok suka mereknya, tapi lebih baik beli atau bikin sendiri ya untuk bisnis. Untuk bisnis sih saya lebih prefer untuk yang buatan sendiri Pak. Tapi asal bisa menjaga kualitas rasa. Jadi gini, ketika kita hari ini membangun sirup ini seperti apa atau nama simpel sirup, hari ini tingkat rasa kemanisan dari sebuah sirup pasti akan berbeda dengan tingkat kematangan kemanisan, keasaman, kandungan rasa dari yang akan kita buat. Itu yang susah untuk kita konsistensi rasa ketika kita mau membuat satu sirup di rumah. Kalau sirup-sirup yang ada di belakang saya ini itu memang sirup-sirupan, bukan sirup-sirupan ya, sirup-sirup yang apa ya, yang ada di pasaran, dan itu tergantung sama selera ya. Kalau saya kalau saya tidak bisa menonjolkan satu sirup Itali atau sirup Prancis atau sirup Indonesia yang sangat apa namanya booming sekali ketika tahun kemarin gitu. Itu saya rasa bisa kembali ke selera dan coba saja Pak. Mau pakai yang mana aja yang boleh. Terserah. Banyak kan sekarang pabrikan sirup yang lokal juga Indonesia. Kemarin saya dapat di Jogja, terus juga di Bandung itu ada produksi lokal. Kalau punya produksi lokal juga kenapa kita tidak pakai produksi lokal juga, yang menurut saya juga ya mirip-mirip juga sih. Oke, menarik. Ini mungkin ada yang boleh tambahkan pertanyaan-pertanyaan lain. Kalau tidak keberatan saya nggak sempat, nanti saya akan catat aja, saya share ke para narasumber yang tetap. Nanti saya balasnya di grup aja, karena di grup mungkin bisa menjawab lebih banyak ya pertanyaan-pertanyaan ini. Ini ada juga di pertanyaan ini, boleh bagi tips sambal yang cocok untuk butterfly TV atau teman-teman selain lemon atau sirup agar lebih ada rasa. Cuma coklat butterfly tea flower ini ada bagi saya menantang, bukan hanya magic dulu ketemu dengan lemon dengan bahasa Buddha, warnanya dari biru menjadi ungu gitu. Tapi rasanya seperti dulu ya, ada gimana ya ini ya, susah dijelaskan.
Tapi saya dulu pernah punya kedai teh di dulu itu saya punya satu cocktail itu namanya Sunset Philip Mawar. Jadi saya campurkan Sunset Philip Mawar itu tadi campurannya mangga, jadi ada gradasi layer dan juga saya pakai black tea waktu itu. Jadi green tea waktu itu, dan itu apa ya, cuannya juga cukup banyak karena waktu itu di Lombok di Mataram coba-cobain bertahun-tahun. Jadi kalau dulu di Lombok di Mataram itu belum banyak yang mengenal gula, lebih banyaknya digunakan oleh saudara-saudara kita sembayangan atau digunakan untuk pepes mata gitu. Tapi ketika saya baca-baca itu bisa menjadi satu sajian ketika kita saji di meja pada customer kita yang kita tinggal tuangkan si bunga itu tadi, kita tuangkan itu tadi dan menjadi berubah warnanya, itu menjadi satu yang menarik sekali untuk dimasukkan ke media sosial. Dan gara-gara itu juga efek saya waktu itu jualnya cukup cepat. Yang penting kita cuan lah. Kalau main di yang itu cuan ini boleh sebenarnya. Dengan saya terakhir diganti aja bu, jadi kalau lagi aja. Kalau udah banyak gitu, ada beberapa tiga juga lain misalnya 2 orang, ada orang kasih sentimen, kemudian saya atau YT juga bisa ada. Ya kreasi kita aja, seni dari kita, selera dari kita untuk satu hasil karya signature karya yang dari apa kita buat. Oke, menyangkut mengenai gula tadi, apakah ada bahan alami terjadi gula untuk pemanis teh bagi penderita diabetes? Karena gula pasir secara umum kurang baik untuk kesehatan. Ya, tidak bisa menjawab ya, karena saya biasanya glukosa. Oke. Karena kalau sebenarnya nggak itu ketawa ya, kalau manusia itu orang cek itu manusia terus orang ini tidak gemuk, ya ini tidak ada glukosa. Kalau karena ini anaknya atau bisa jawab itu? Sebenarnya bahan pemanis lain yang lebih banyak itu dari lembu. Kemudian ada juga madu, karena selain memberi rasa manis, madu juga memberikan nutrisi. Tetapi madu itu ada prinsip khusus, madu itu nggak boleh kita masak. Walaupun kita air panas nggak boleh sampai yang mendidih sekali, karena itu akan merubah apa yang ada di dalamnya gitu. Dan madu sendiri ada aromanya sendiri gitu, jadi memang kita harus tahu cocoknya apa, biasanya buah-buahan itu cocok. Dan itu sebenarnya buah-buahan itu banyak yang memberi rasa alami. Misalnya kita menggunakan teh dari teh putih itu kan karakternya sangat lembut sekali. Jadi kalau teh putih kita campurkan gula itu malah jadinya kacau balau, karena nanti tertutup semua rasa teh putihnya. Justru kita harus membuatnya dengan sesuatu yang lebih lembut. Jadi biasanya kalau untuk teh putih kita bisa pakai dari buah, misalnya dari semangka kan memberi rasa manis kan. Kemudian buah misalnya, itu juga memberi rasa manis juga. Jadi yang sudah dilakukan sebenarnya itu dari madu. Tapi saya kurang tahu bagaimana dengan diabetes, karena diabetes itu kan dari buah rasa manis pun ini tetap harus dikurangi kan. Tapi setidaknya buah dan madu itu adalah alternatif pemanis yang lebih sehat dibandingkan gula. Oke, terima kasih. Ya, maka ini masih teknik ya. Pada dasarnya teh itu sudah menyimpan rasa manis. Sebenarnya teh ada beberapa karakter rasa yang akan kita dapatkan. Di teh itu ada flavor milnya. Jadi sama kayak di kopi bisa kita mirip-miripin sama buah, sama aroma dan sebagainya. Itu teh yang diseduh tanpa gula pun itu sudah bisa menghasilkan rasa yang enak, tidak manis, yang ya udah kalau mau diseduh sesuai karakter kita aja, mau diseduhnya seperti apa, menggunakan kalau saya sih prinsip pribadi tidak usah yang ribet,
pakai PDS dan sebagainya, karena tradisional dan sebagainya. Tapi dari itu ternyata bagaimana kita menghargai sikap sinensis dari Indonesia ini, itu kita konsumsi menjadi diri kita sendiri. Jadi ya sudah, bagus. Oke, terima kasih. Mungkin karena waktu yang sangat terbatas, mungkin ada sesuatu hal, kalau Mbak ada 2 pertanyaan terakhir yang saya akan tutup setelah itu. Ada di satu sih. Jadi sepanjang saya liputan ini, saya selalu ditanya sama teman-teman kan, Win, itu coffee shop sekarang maju banget dari 2010 sampai sekarang semua orang ngopi rasanya. Nah, kenapa teh ibaratnya yang Indonesia kan sebenarnya identiknya sama teh kan, kita negara peminum teh kan, bukan kopi kan. Kenapa kita kok bisa sama kopi bisa istilahnya kalah pamor gitu istilahnya. Saya kalau ditanya gitu saya nggak bisa jawab nih, jadi mendingan saya lempar ke kalian aja deh. Coba ke kopi ya, dari Bu Ratna, Pak Danung, terus ke Cakra mungkin. Pertanyaan itu sama sering ditanyakan. Kenapa teh itu terlihat tidak jawabannya sebenarnya ini karena satu, teh itu di Indonesia adalah sesuatu yang sudah sangat biasa banget kita minum. Orang Indonesia siapa sih yang nggak minum teh? Di rumah masih ada teh. Ketika sesuatu yang sangat dekat dengan kita, itu membuat kita jadi kehilangan apresiasi karena itu apa sih istimewa dari teh gitu. Banyak orang-orang yang terjun di dunia teh gitu seperti saya dan banyak yang lain juga sering tanya, ngapain sih rasanya kayak ribet banget dengan teh, apa sih kan kita kan biasa aja gitu. Itu pasti banyak banget yang mengalami itu gitu. Nah karena itu jadi orang tidak punya apresiasi karena tidak mengenal bahwa ternyata story dengan teh itu beda, karena teh di Indonesia itu tidak masuk Belanda kan yang buat perkebunan teh di Indonesia dan hasilnya terbaiknya itu diekspor, sehingga kita sebagai orang Indonesia kita tidak mempunyai pengetahuan tentang itu seperti apa sih gitu, karena teh ditanam di Indonesia oleh Belanda itu untuk tujuan komunitas untuk diekspor oleh mereka gitu. Kemudian kita tidak punya cerita-cerita seperti Jepang yang itu masuk bahwa pertama diminum oleh para biksu, kemudian para kerajaan samurai di China, di kerajaan dulu orang biasa nggak bisa minum teh, kemudian di Eropa yang masuk melalui kata bangsawan itu kita tidak punya cerita itu, sehingga akhirnya kita biasa minum teh tapi apresiasinya itu tidak kurang gitu kan. Kedua, kalau di kopi itu karena ketika banyak sekali coffee shop bermunculan dan awalnya coffee shop luar yang masuk, kemudian ada mulai coffee shop lokal dan sehingga kopi Indonesia itu naik. Nah sementara di itu tea shop itu jarang ada, hanya ada sedikit sekali dibandingkan jumlah coffee shop. Kenapa? Karena membuat tea shop itu tidak mudah, karena tentu banyak sekali variannya, ada ribuan macam. Setiap itu punya cara pendidikan berbeda. Saya pernah punya t-shirt tahun 2006, saya punya 500 jenis teh dan saya punya dari berbagai negara. Kemudian ada orang minum teh, waktu itu saya sajikan teh dari Jepang di Kuro. Lalu orangnya bilang, di Kuro jadi nggak boleh pakai teko seperti ini, harus pakai teko yang ala Jepang. Lalu saya punya ulang dari Taiwan, lalu orang Taiwan bilang nggak bisa. Ulang Taiwan itu sebenarnya harus pakai teko Taiwan. Bayangkan kalau kita harus satu-satu Taiwan ulang kemudian begini, dagelan begini, Japanese begini, Chinese begini. Begini ya, gitu kan. Jadi karena tidak sebenarnya, nah tapi sebenarnya minuman teh itu juga beli, cuma dalam format yang lebih simpel yang bisa diterima, contohnya boba tea, Thai tea, es teh gitu, itu sih banyak sekali gitu. Tapi itu udah kelihatan ya, jadi apresiasinya jadi berkurang. Jadi sekarang yang harus dilakukan sebenarnya ini challenge juga buat semua peserta webinar sore ini, dimana membuat satu produk teh dari teh Indonesia yang bisa booming, yang bisa keren. Jadi bukan Thai tea tapi pakai Indonesia. Kalau akhir bulan nanti lo tanya hal yang sama ke saya, kenapa kakao atau coklat di bawah kopi yang pakai awas muslim? Jadi sedih. Oh jawabannya kok Bang? Padahal di dunia luar gambar-gambar di Indonesia penghasil kakao nomor 3 di dunia kan, tapi bisnis sentral aku sebetulnya harus saya kasih. Oke, saya rasa terima kasih. Kalau ada pertanyaan lain, nggak mungkin saya baca semuanya. Saya akan share di WA grup nanti. Mungkin
mungkin pertanyaan terakhir yang saya harus ukur karena menarik sekali buat saya, ini penting, tujuan utama dari adanya webinar ini dari ibu atau bapak nih, kalau baca namanya Ella King, itu wanita ya. Salam dari Bola. Hai, saya mau tanya, kalau untuk mulai usaha kecil dari segi pintu cuannya lebih bagus jualan tidak atau dompet atau sudah dalam bentuk minuman jadi? Mas kalau beda Kalau untuk usaha kalau tipe itu ada dua cara nih. Soalnya kalau cara pertama dengan beli mesin dan segala sesuatu itu membutuhkan dana yang tidak kecil juga. Mungkin bisa mulai dari magnet. Kalau sudah mulai ada penjualan baru bisa dimulai dengan beli mesin sendiri. Jadi kalau untuk mulai mungkin bisa lebih baik masuk ke kategori yang beratnya. Jadi untuk branding dulu itu permulaan yang sangat baik untuk mengenalkan teh juga sebetulnya. Jadi membuat orang tertarik gitu loh. Dan tidak perlu terlalu di awal mahal. Jadi beli aja bahan-bahan tehnya, beli bahan-bahan untuk branding, disatukan untuk tehnya dan dijual lagi. Atau mungkin bisa dimulai dengan hanya pack yang sudah ada juga. Jadi banyak sebenarnya macam cara, tergantung dari lagi tergantung dari mau mulai untuk kapital seperti apa gitu jalannya. Oke, terima kasih. Edwin, boleh kamu tutup? Jadi sebenarnya peluang di teh ini banyak sekali dan udah banyak yang menjalankan, cuma emang nggak terlalu kelihatan lah ya istilahnya ya, nggak kayak kopi teh terlalu mentereng gitu. Nah, cuma tantangannya ya kayak gitu lah, kita ternyata belum terlalu mengenal teh sendiri. Jadi ntar mesti tanya-tanya Mas Jalil lah beli tehnya dari mana. Nanti semoga nih bulan depan di marketplace online mulai banyak brand teh baru, brand baru nih menggunakan informasi yang didapetin dari sini nih. Jadi cukup. Terima kasih buat Mas Chandra, Mas Galuh, dan Ibu Rana. Ini ada satu permohonan yang saya baca, apa namanya, WA grupnya mau dipermanenkan enggak gitu kan. Saya dari WA group sampai bilang ya, satu WA itu satu 170 orang, yang satu lagi dari 240 orang gitu kan. Jadi kalau melihat animo ini dan para pakar di sini tidak keberatan, mungkin saya nggak masukin dulu, mungkin karena dengan kesibukannya. Tapi kalau mau dimasukin juga boleh, karena kalau dimasukin pasti yakin ya, tiap menit ditimpa terus sih dari kemarin saya juga. Tapi kemudian hari ini kalau ada orang yang pertanyaan, mohon kalau bisa membantu kita, saya akan sebagai jembatan dari mereka untuk menjawab. Itu saja. Terima kasih atas waktunya. Salam teh. Salam teh di Indonesia ini, salam teh. Oh gini ya? Ini ya? Nah itu kita jadi gue cermin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih teman. Terima kasih. Jadi sih begitu. Motor dari